Pemirsa, masih dari Citayam Fashion Week nih pemirsa, semakin kesini semakin ramai. Ini zebra cross yang di belakang saya diisi oleh antrian masyarakat yang ingin catwalk ya, jalan berlenggak-lenggok di zebra cross. Tentu dia masih dengan Kang Maman di sini selaku penggiat sosial ya dan juga praktisi media sosial. Kang Maman, saya tadi mau melanjutkan ya pertanyaan saya mengenai fenomena Citayam Fashion Week ini. Kalau Kang Maman sendiri melihatnya, tentu ini bagaikan dua sisi mata uang ya kan. Ada positif, ada negatif. Yang menurut Kang Maman nih, yang patut dibanggakan dari Citayam Fashion Week ini apa? Dan kira-kira yang patut diwaspadai nih Kang, juga apa Kang? Satu hal yang ingin kita lihat bahwa setiap orang outfitnya mau jutaan, outfit of the day-nya mau jutaan sekalipun, termasuk orang-orang dengan outfit cuma 10.000, 15.000, 20.000, berhak untuk memanfaatkan ruang publik yang dibiayai juga oleh pajak-pajak mereka. Tidak boleh ada pembedaan di antara mereka ini, siapapun dia, outfit mereka seperti apapun. Dan ini kita lihat dari sisi positifnya, jadikan ruang publik ini sebagai ruang kreativitas, jadikan ruang publik ini seperti sejarah jalan Takeshita di distrik Shibuya yang kemudian terkenal dengan fashion style ala Harajuku mereka. Pada saat itu mungkin bagi banyak orang yang sudah biasa dengan hal-hal yang normatif, mereka melihat anak-anak muda yang berpakaian cosplay seperti meme di karakter anime, di game dan lain sebagainya, atau memakai baju gaya Lolita, era Victoria di mana mereka pakai baju yang roknya di atas lutut, kemudian berbentuk kayak boneka gitu ya Kang ya? Seperti itu dengan stocking hitam dan putih. Atau seperti hari ini, mereka berpakai baju ala Kei, di mana mereka tampil betul-betul sepertinya Nora, dengan rambut yang dibikin flamboyan, kesan yang tidak seksisnya ya? Muncul. Itu hal-hal yang biasa saja. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan, mendukung mereka untuk ke arah yang lebih kreatif. Kalaupun ada sisi negatifnya, sederhana sekali kok. Bahwasanya kita ingin mengajarkan kepada mereka, kreativitas itu tanpa batas. Betul. Tetapi untuk popularitas, untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, itu tentu lewat proses. Nah, mari dukung mereka untuk hal tersebut. Bagaimana cara mereka untuk memonetisasi hal ini, supaya mereka-mereka yang mungkin tidak beruntung mendapatkan pendidikan seperti kita, putus di tengah jalan, tapi juga ingin tampil, ingin mengaktualisasikan dirinya, mereka mendapatkan ruang itu, dan kita dukung. Pagi ini kita lihat pengaruh mereka luar biasa kan. Betul. Dan kemudian banyak nilai positif yang dimunculkan. Ada teman-teman yang di sebelah sana yang mengkampanyekan tentang penggunaan plastik misalnya. Akhirnya memanfaatkan zebra cross yang melegenda ini. Saya berterima kasih pada teman-teman polisi misalnya. Dia tidak melarang kegiatan ini, malah justru cukup mengawasi teman-teman dari polisi dari bagian pengamanan objek vital misalnya. Berikan ruang saja sepanjang tidak melanggar hukum. Sepanjang kita mengingatkan mereka jangan buang sampah sembarangan misalnya. Dan ini kemudian bisa menjadi contoh. Insya Allah ini kemudian bisa menjadi viral. Dan satu hal buat saya. Apa tuh? Konten itu segalanya hari ini kan di media sosial. Tapi konten itu baru menjadi raja kalau kita memberikan mahkota kepada konten itu. Apa maksudnya? Ayo dong, berikan ruang-ruang kreativitas mereka, tambahkan kemampuan kreativitas mereka. Syukur-syukur mereka bisa hidup dan meningkatkan kreativitas mereka dari kegiatan ini. Iya, betul. Itu yang buat saya nilai positifnya. Iya, makanya dapat atensi juga ya Kang dari Presiden Joko Widodo, dari Pemprov DKI Jakarta yang membebaskan, namun tetap harus bertanggung jawab gitu ya Kang. Iya, jangan melanggar hukum. Saya percaya mereka juga akan melakukan pelanggaran hukum di ruang publik ini. Mereka juga tidak buang sampah sembarangan. Lihat hari ini penuh orang, ada sampah? Iya, bersih ya Kang, bersih juga, ya, betul. Dan kita lihat kebahagiaan mereka setelah 2 tahun dilanda pandemi, tidak keluar rumah, sekarang mereka berkumpul, mereka patuh kok, mereka menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan kalau saya lihat juga banyak rasa percaya dirinya yang cukup tinggi ya Kang ya, anak-anak remaja di sini begitu. Orang berhak mengaktualisasikan dirinya di ruang publik. Oke, berarti ini adalah sebuah wadah atau sarana ekspresi ya Kang dari masyarakat, terutama DKI Jakarta dan sekitarnya. Kang, tapi kalau Kang Maman sendiri melihat ini kan Citayam Fashion Week ini kan awalnya memang dimulai dari warga atau remaja yang berasal dari daerah penyangga DKI Jakarta, begitu datang ke kawasan ini dengan uang yang minim gitu ya. Emang niatnya nongkrong, pakai pakaian yang nyentrik. Ada ini nggak Kang, tren fashion yang Kang Maman lihat nih dari remaja-remaja SCBD Citayam Bojonggede Depok itu Kang? Seperti hal lahirnya tren fashion Lolita, cosplay, Kei yang kemudian dibilang Nora waktu itu dan akhirnya kemudian melanda dunia. Mengapa tidak Bonge, JJ dan kawan-kawan kemudian juga melakukan hal itu?
Dan kan terbukti diliput juga oleh media-media luar negeri dan lain sebagainya, dan tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Dan kemudian, apakah kita hanya memberikan ruang kepada warung-warung kopi dengan harga 50, 40, 60 ribu per gelas, sementara kita melupakan Starbucks keliling yang 5 ribu, 10 ribu? Kan kita nggak boleh melupakan mereka. Mereka juga adalah bagian dari kita, dan mereka punya tempat, punya ruang untuk juga berjualan, untuk juga mendapatkan konsumennya, untuk juga menikmati kebahagiaan ini. Justru remaja SCBD tanda kutip ini mengangkat lagi ya Kang, namanya Starling atau Starbucks keliling gitu-gitu ya Kang ya? Betul, dan dia menjadi pasar yang bagus buat saudara-saudara kita yang Starbucks keliling. Ekonomi itu pun berputar juga. Oke, baik. Kang, kita lihat di sini ya Kang. Di sini kan memang untuk pagi hari ini mayoritas pada pakainya ini baju olahraga. Tapi di sini saya lihat nih ada satu adik nih, adik kecil ya, pakai bajunya nih kece banget. Mungkin juru kamera saya bisa menunjukkan nih. Di sini kece banget ya. Waduh, Kang Mamannya diminta foto dulu. Oke, saya tanya dulu. Ini adik siapa deh namanya deh? Andin. Andin datang ke sini sama siapa deh? Sama Bunda. Bundanya mana, boleh tunjuk nggak? Itu bundanya melipir nggak mau ngedeket ya. Andin ini bajunya kece banget nih. Emang sengaja datang ke sini mau ke Citayam Fashion Week atau gimana? Emang yang sengaja aja. Sengaja. Ini kamu sendiri yang pilih bajunya atau gimana? Aku aja yang milih. Kamu yang pilih. Oke, kenapa nih pilih pakaian kayak gini? Apakah lihat di media sosial, di TikTok gitu emang apa anak-anak SCBD yang ikut catwalk di sini pakaiannya seperti ini gitu apa gimana? Iya. Iya. Ini cosplay ya? Ini siapa? Tokoh siapa? Ada nggak? Tahu nggak siapa tokohnya? Itu dia siapa? Nggak tahu ya. Yang penting kece aja ya deh ya. Oke, Kang Maman mungkin boleh dilihat ini kan kalau saya lihat juga nih gaya-gaya anak sekarang pakai kaos gitu ya, mungkin agak oversize, terus pakai jeans, terus juga pakai jaket denim gitu ya. Gimana Kang Maman melihatnya nih? Gaya-gaya fashion Andin deh nih, kita contoh Andin ya. Ini mencontohkan remaja SCBD tanda kutip ya Kang ya. Mereka punya kebebasan berekspresi. Adakah yang salah dari mereka? Kalau kemudian ada orang yang matanya terganggu, dia yang harus memperbaiki kacamatanya. Mencoba melihat bahwa yang kita bilang baik dan benar menurut kita belum tentu juga baik dan benar menurut orang lain. Dengan fasilitas yang mereka miliki misalnya. Seorang Andin berhak untuk tampil seperti ini, nggak ada larangan. Dia tidak melanggar apa-apa, dia berhak mengekspresikan dirinya. Jadi biarkan saja mereka. Seperti hanya dulu saya pertama kali melihat orang-orang berbusana cosplay Lolita di satu event di Jakarta Convention Center, saya kaget. Tapi kan bukan berarti kemudian karena berbeda dengan saya lalu saya melakukan protes tersebut. Justru yang harus terpikir pada saya adalah bagaimana kreativitas ini kemudian kita tingkatkan dan juga berguna buat mereka. Siap. Hari ini misalnya, atau beberapa hari belakangan ini, orang biasa loh yang mempengaruhi selebriti, bukan sebaliknya. Betul, itu yang menarik ya. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa jangan kemana-mana. Ini dia Andin, kece banget nih pemirsa. Pemirsa, sebenarnya saya itu sengaja datang ke Citayam Fashion Week ini juga sekaligus mencari inspirasi outfit ya ke remaja-remaja SCBD. Namun kalau saya lihat memang belum banyak nih remaja-remaja memang asli dari Citayam, Bojonggede maupun Depok yang hadir pada pagi hari ini ya. Tapi jangan salah pemirsa, influence dari mereka yang viral yang mereka ini, gaya-gaya mereka tentunya menginspirasi masyarakat ya. Anak-anak hingga dewasa yang mereka ini datang ke Citayam Fashion Week dengan gaya outfit versi mereka sendiri, unik versi mereka sendiri yang menciri khaskan karakter mereka masing-masing, dan juga mereka ini berlenggak-lenggok di zebra cross seolah ini adalah catwalk ya, dengan fashion show khas mereka sendiri. Nah, kita langsung samperin yuk salah satu yang tadi saya lihat nih habis catwalk di sini. Halo, selamat pagi, dengan kakak siapa Kak? Vita. Kak Vita dari mana nih asalnya Kak? Dari Bintaro. Dari Bintaro ya. Sengaja ke sini mau olahraga atau mau apa nih? Kalau outfitnya sporty banget ya. Apa tujuan ke Citayam Fashion Week ini? Olahraga sih sebenarnya. Olahraga. Cuma pengen foto-foto di sini aja. Tadi saya lihat juga udah bikin konten ya. Udah coba catwalk di sini? Belum. Oh, belum. Di sini atau gimana nih? Enggak, foto aja. Foto aja cukup ya. Oke, thank you Kak Vita. Outfitnya kece banget. Selamat menikmati Citayam Fashion Week lagi. Oke, saya mau lanjut lagi ngobrol sama Kang Maman, narasumber saya di sini. Kang Maman, ini kalau kita runut ya dari awal Citayam Fashion Week ini viral gitu ya, atau tempat nongkrong di sini nih remaja SCBD ini kan asalnya orang-orang yang remaja-remaja yang bawa sangunya gitu ya. 30.000 lah mungkin maksimal atau 50.000. Terus outfitnya juga harganya murah-murah nih Kang. Melihat ada perbedaan nggak sih Kang dengan orang-orang yang hari ini nih datang ke Citayam Fashion Week ini?
ada fenomena yang menarik. Biasanya kita melihat para public figure, para sultan, para influencer yang luar biasa outfit of the day-nya yang mungkin jutaan mempengaruhi orang yang di bawah. Tapi Citayam Fashion Week ini memperlihatkan hal yang sebaliknya. Justru berbeda ya Kang ya. Bahkan Bonge, JJ dan kawan-kawan menjadi konten mereka. Mereka hadir di sini. Seolah-olah yang numpang populer itu, numpang viral itu mereka. Oke, kita sambil jalan yuk Kang. Buat saya itu nggak ada masalah. Silahkan, sepanjang itu sifatnya mutualistis. Saling menguntungkan satu sama lain. Jadi seperti yang saya katakan tadi, konten itu adalah segalanya hari ini di media sosial. Tapi dia baru bisa menjadi raja kalau kita memberikan dia mahkota. Apa yang ingin saya maksudkan itu? Mari menempatkan Bonge dan JJ bukan semata-mata konten. Beri dia juga mahkota, beri juga ruang yang mungkin menguntungkan juga buat dia. Kalau Anda bikin konten, Anda dapat sesuatu yang jumlahnya tidak murah, tidak sedikit, besar. Kenapa tidak berbagi dengan mereka? Oke, ini yang luar biasa ya Kang ya. Mereka yang menyediakan konten itu, ayo dong kita berbagi. Oke, Kang, nampaknya kita juga ingin coba influence dari JJ Bonge DKK. Kita coba catwalk lagi untuk menutup closing segmen ini. Kita kembalikan ke studio. Dan itu dia pemirsa, saya Fadini dan juga Kang Maman pamit dari Citayam Fashion Week. Ini dia kita mau coba catwalk di Zebra Cross, daerah Duku Atas, Jakarta. Ketika sampai di situ mereka tahu tanya seperti apa sih anak-anak itu. Jadi saya